Baik, karena sudah lebih dari setengah siswa yang masuk pada Zoom meeting ini, Ibu akan memulai saja untuk pembelajaran hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masuk sudah mengisi presensi di Google Form apa belum ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Jangan lupa untuk dinyalakan semua ya kameranya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ayo kameranya yang belum dinyalakan, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Baik, pada minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi mengenai fungsi tulang, struktur tulang, dan jenis tulang. Kemarin Ibu juga menyampaikan bahwa hari ini akan mempelajari mengenai proses pembentukan tulang dan macam-macam sendi. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan antara struktur dan jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai proses pembentukan tulang atau osifikasi. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen Ibu sudah dapat terlihat? Belum, Bu. Baik, ditunggu sebentar ya. Kalau sudah terlihat, bisa bilang ke Ibu ya, Ibu akan melanjutkan materinya. Sudah, Bu. Baik, kemarin kita membahas, masih ingat enggak? Kita membahas masalah vas bunga dari tulang. Kemarin masih ada yang ingat kemarin itu tulangnya termasuk tulang jenis apa? Yo, yang bisa menjawab. Tulang sejati. Ya, baik. Dengan siapa tadi yang menjawab? Muhammad Nastawala. Ibu akan catat ya. Akan mendapat poin plus dari Ibu. Baik, kemarin kita membahas mengenai vas bunga yang termasuk jenis tulang sejati. Nah, untuk sekarang kita akan memasuki proses pembentukan tulang atau osifikasi. Nah, setelah kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Dek Najwa? Najwa Arja? Itu, Bu, jaringan yang ada di tulang itu. Kayak yang merah biru ini apa sih, Bu, namanya? Ya, itu namanya pembuluh darah ya. Baik, Ibu akan lanjutkan. Gambar ini merupakan salah satu tahapan dari proses pembentukan tulang. Nah, Ibu akan lanjut untuk slideshow-nya. Bentar. Apakah sudah berpindah? Sudah, Bu. Baik, kita akan membahas mengenai osifikasi atau pembentukan tulang rawan menjadi tulang sejati. Seperti kemarin ya, kita sudah membahas mengenai tulang sejati, jenisnya. Nah, sekarang kita akan membahas cara pembentukannya berkaitan dengan materi kemarin.
Nah, untuk osifikasi sendiri, pembentukannya itu dibagi menjadi dua. Ada osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Nah, untuk osifikasi intramembran, ada 4 tahapan dalam osifikasi intramembran ini. Ibu akan menjelaskan untuk tahapan pertama ada pembentukan pusat osifikasi. Nah, untuk pembentukan pusat osifikasi ini ada pada gambar A ini ya. Ntar Ibu akan pakai pen terlebih dahulu. Nah, gambar A ini merupakan tahapan pertama, yaitu pembentukan pusat osifikasi. Dalam pembentukan pusat osifikasi ini, sel induk yang terletak di dalam mesenkim dibedakan menjadi osteoblast dan membentuk pusat osifikasi. Nah, sel osteoblast itu yang ini ya. Ini merupakan sel osteoblast yang berfungsi sebagai pusat osifikasi atau pembentukan tulang. Nah, pada tulang ini juga ada bagian-bagian lain, ada osteoid, ada osifikasi center. Nah, ini adalah pusat osifikasinya itu di sini, di osteoblast. Ada juga sel mesenkim dan juga ada serat kolagen. Nah, untuk tahapan keduanya akan terjadi pembentukan matriks. Matriks ini terbentuk, ini ya, contoh matriks itu ini. Ini adalah matriks. Matriks ini terbentuk dan mulai menghasilkan serat berupa protein yang membentuk matriks tulang atau osteoid. Nah, ini itu dinamakan osteoid ya. Bentar. Ini dinamakan osteoid. Osteoid adalah sel osteoblast yang sudah mulai menghasilkan serat. Ini terlihat nggak, Nana? Ada seratnya. Ini seratnya. Terlihat nggak? Ada serat-serat di sini. Nah, setelah itu osteoid ini akan bergabung dengan kalsium atau Ca. Bergabung dengan kalsium untuk membentuk tulang beserta dengan kalsiumnya. Atau ada matriks baru ini. Tulang ini akan menyerap sel-sel osteoblast dan mengubahnya menjadi bentuk osteosit. Ini akan menyerap osteoblast yang akan membentuk osteosit. Untuk tahapan kedua seperti itu. Lalu untuk tahapan ketiganya ada periosteum dan weaving. Nah, periosteum dan weaving ini terjadi ketika osteoid diletakkan secara acak di sekitar pembuluh darah. Jadi osteoid ini yang terbentuk tadi, osteoid, kan terletak di antara pembuluh darah, di antara pembuluh darah yang berwarna merah ini. Sehingga struktur tersebut dapat disebut dengan trabulens. Nah, ini trabulens. Membentuk trabulens. Trabulens itu yang ini ya. Jadi di sekitarnya itu ada pembuluh darah yang berwarna merah-merah ini. Nah, karena adanya tadi osteoid yang diletakkan secara acak di daerah pembuluh darah, sehingga menyebabkan tulang ini ada rongganya. Nah, rongga inilah yang disebut sebagai pori-pori atau disebut sebagai tulang spongiosa atau tulang spons. Selanjutnya
Tahap keempat adalah pembentukan tulang keras. Pembentukan tulang keras ini diakibatkan adanya penebalan pada tulang spongiosa. Nah, jadi tulang-tulang ini yang ada rongganya ini akan terjadi penebalan sehingga menyebabkan tulang menjadi tulang keras. Nah, untuk sel-sel osteoblas yang terdapat di sekelilingnya akan terus membentuk osteoid. Jadi siklus ini akan terus terulang. Setelah pembentukan tulang keras ini terjadi, osteoblas yang ada akan terus membentuk osteoid ini tadi yang di awal. Jadi untuk osifikasi intramembran ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk yang kedua tadi ada proses pembentukan tulang melalui osifikasi endokondral. Untuk pembentukan osifikasi endokondral ini ada 5 tahapan. Yang pertama, pembentukan periosteum kolar. Yang kedua, pembentukan rongga. Yang ketiga, invasi vaskuler. Yang keempat ada elongasi atau pemanjangan, dan yang kelima ada osifikasi epifisis. Baik, ini gambarnya terlihat jelas enggak? Jelas, Bu. Baik, Ibu akan lanjutkan. Pembentukan periosteum kolar. Nah, periosteum kolar ini berada di ujung tulang. Di sini ya. Nih, di ujung-ujung tulang. Ini merupakan perikondrium. Perikondrium ini atau periosteum ini terbentuk di sekitar tulang rawan hialin. Nah, ini adalah tulang rawan hialin ini tadi di ujung tulang. Merupakan proses pembentukan periosteum yang berada di tulang rawan hialin. Nah, untuk pembentukannya ini, sel osteogenik atau dibedakan menjadi sel osteoblas akan mengeluarkan cairan berupa protein di luar tulang rawan yang disebut dengan osteoid. Nah, yang kedua adalah pembentukan rongga. Pembentukan rongga atau ini spongiform, pembentukan rongga pada tulang, ini diawali karena adanya matriks-matriks yang terbentuk tadi, yang berikatan dengan kalsium yang akan membentuk rongga pada tulang. Atau periosteum ini sudah terbentuk. Ada juga pusat osifikasi ini terdapat di sini, di tengah tulang. Primary osifikasi center. Pusat osifikasinya berada di sini. Di sini itu kan ada pembuluh darah nih yang merah-merah. Nah, pembuluh darah itu berfungsi untuk mensuplai nutrisi pada tulang, seperti kebutuhan kalsium pada tulang. Kemudian ada tahapan invasi vaskuler. Invasi vaskuler ini terjadi ketika pembuluh darah melewati tulang keras dari bone kolar atau rongga tulang dan memasuki rongga dalam tulang rawan. Nah, ini Aisyah ada. Pembuluh darahnya akan masuk ke atas
menuju ke rawan. Nah, seperti tadi ya, rawan itu berada di ujung tulang. Iya, Aditya. Nah, pembuluh ini menyuplai nutrisi untuk tulang sehingga tulang dapat bertumbuh. Nutrisi Andika nggak ada lagi. Andika tidak ada. Pas, osteoblas, dan nutrisi yang lain. Ini juga terdapat sel pada tahap elongasi. Tulang ini akan terjadi pertumbuhan membentuk pusat osifikasi sekunder. Ini adalah pusat osifikasi sekunder. Pusat osifikasi yang kedua. Nah, ini nggak ada ya. masuk ke atas ke daerah tulang rawan. Nah, ini pembuluh darahnya sudah terlihat di sini. Dapat arteri dan vena. Pertumbuhan tulang tertunjang karena adanya yang kelima ada osifikasi epifisis. Ini bersama dengan fungsi vaskuler. Hanya saja yang terbentuk bukanlah melainkan nah, di sini ada cartilago. Nah, ini itu bukan melainkan tulang spons. Di sini. Ini ada epifisis. Bentuknya tulang spons itu di sini. Jadi osifikasi endokondral ini di mana pertumbuhan itu terdapat pada tulang atau di tulang rawan myelin yang membentuk, yang akhirnya akan membentuk tulang. Apakah slide-nya sudah berpindah? Slide-nya sudah berpindah. Sudah. Ini ada tabel perbedaan osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Yang pertama yang membedakan dari osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral adalah yang osifikasi intramembran adalah tulang keras. Hingga ini itu tulang kerasnya itu masuk dari sel-sel. Namun untuk osifikasi endokondral terjadi pembentukan kartilago baru langsung ke tulang keras. Kedua, osifikasi intramembran ini terjadi pada tulang pipi. Coba ada yang bisa menyebutkan contoh tulang pipi? Ada yang bisa ingat? Oh ya, Zat. Suaranya putus-putus, Bu. Halo, apakah suara Ibu sudah jelas? Yaza, silahkan berikan contoh tulang pipi.
Ini kan osifikasi intramembran terjadi pada tulang pipi salah satunya. Nah, contoh tulang pipi itu apa? Contoh tulang pipi itu ada tulang tengkorak, tulang belikat, sama tulang rusuk, Bu. Ya, benar sekali. Ibu akan memberikan poin plus untuk Fayaza. Nah, sedangkan Ibu lanjut ya. Sedangkan osifikasi endokondral ini terjadi pada tulang panjang. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan apa saja tulang panjang itu? Yang bisa akan mendapat poin plus. Najwa, Bu. Ya, apa contohnya? Tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang lengan atas. Ya, benar sekali. Terima kasih ya. Lanjut, Ibu akan menjelaskan. Nah, tadi pembentukan osifikasi intramembran itu langsung terbentuk dari sel mesenkim sehingga memiliki waktu yang singkat. Namun osifikasi endokondral memiliki waktu yang lebih lama dikarenakan terjadi pembentukan kartilago terlebih dahulu baru menjadi tulang keras. Nah, selanjutnya untuk osifikasi intramembran terhenti pada usia 18 tahun untuk perempuan dan 21 untuk anak-anak. Sehingga seperti tadi yang telah Ibu sampaikan bahwa untuk osifikasi intramembran ini dapat berlangsung secara lama. Namun untuk osifikasi endokondral ini memiliki waktu yang cenderung singkat. Karena untuk osifikasi endokondral hanya dapat berlangsung hingga kita berusia 2 tahun. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, itu adalah proses pembentukan tulang atau osifikasi ya. Nanti Ibu akan share PPT-nya ke kelas kalian agar bisa digunakan untuk belajar. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang sendi. Nah, di tulang kita agar bisa bergerak harus ada sendi juga untuk mendukung pergerakan kita. Nah, sendi sendiri itu merupakan hubungan antar tulang sehingga memungkinkan adanya pergerakan. Nah, untuk komponen sendi tersendiri, ini gambarnya jelas apa blur ya? Agak blur, Bu. Agak blur ya. Ibu akan menandai biar mudah. Nah, untuk komponen sendi sendiri itu terdiri dari ligamen. Ligamen itu berada di sini. Nah, komponen dari sendi yang pertama ada ligamen, yang kedua ada cairan sendi atau cairan sinovial. Cairan sendi ini sebagai pelumas ya agar sendi itu mudah gitu dalam gerakan itu. Yang ketiga itu ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Kartilagonya berada di sini. Ini merupakan kartilago atau jaringan tulang rawan. Ini tadi cairan sendinya. Yang keempat komponen sendi adalah tulang. Jadi itu sendi itu yang menghubungkan antar tulang ya. Dihubungkan oleh sendi agar menunjang untuk adanya pergerakan. Lanjut. Nah, sendi sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada sinartosis, amfiartosis, dan diartosis. Apakah share screen Ibu terlihat atau tidak? Terlihat, Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, sinartosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Yang kedua, ada amfiartosis adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Dan yang ketiga, ada diartosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih leluasa. Baik, di sini ada yang bisa mencontohkan jenis sendi sinartosis? Bu. Ya, dengan siapa? Regan. Regan, ya silakan disebutkan. Sendi sinartrosis itu pada tengkorak sama
ruas tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Baik. Untuk sendi amfiartosis yang lain ada yang bisa menyebutkan? Yo. Ada Bu Ya, dengan siapa? Naura Naura. Ya, silakan disebutkan. di ruas-ruas tulang belakang Bu. Baik, Ibu akan mengkonfirmasi jawabannya nanti ya. Yang ketiga ada diartosis. Siapa yang bisa menyebutkan semuanya? Ilham Bu. Ya, siapa? Ilham. Ilham. Ya, silakan. Itu bener ya, peluru, pelana, putar, sama luncur. Ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Yang menjawab akan mendapat poin plus dari Ibu. Lanjutkan slide-nya terlebih dahulu. Apa slide-nya sudah berubah? Sudah, Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Tadi ada sinaptosis yaitu yang sudah menyebutkan ya. Contohnya adalah tulang tengkorak. Ada sinaptosis ini dibagi menjadi dua terlebih dahulu. Ada sinaptosis simfibrosis atau sinaptosis yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Nah, tadi contohnya antar tulang tengkorak. Yang kedua ada sinaptosis sinkondrosis atau sinaptosis yang dihubungkan oleh jaringan ikat tulang rawan. Contohnya di ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Benar ya jawabannya berarti ya. Lanjut untuk yang amfiartosis dibagi juga menjadi dua. Ada amfiartosis simfisis yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang pipih. Contohnya pada gelang panggul dan ruas antar tulang belakang. Yang kedua ada amfiartosis sidomosis dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa dan ligamen. Contohnya pada tulang betis dan tulang kering. Lanjut. Nah, di sini yang ketiga ada diartosis. Diartosis ini tadi contohnya sudah disebutkan ada sendi peluru. Sendi peluru ini menunjang gerakan ke seluruh arah. Ada yang bisa mempraktekkan sendi peluru ini gerakannya seperti apa? Ayo diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Silahkan, Saras. Ayo kameranya diaktifkan dan dipraktekkan bagaimana gerak dari sendi peluru. Saras? Iya, Bu. Iya, silakan dipraktekkan. Sambil Sendi peluru. dipraktekkan gerakannya ya. Gerakan dari sendi peluru, silakan dipraktekkan. Contohnya ada pada gelang bahu lengan atas, gelang panggul, dan paha. Kalau yang di tangannya termasuk nggak sih, Bu? Yang di? Yang tangan sini. Bagaimana? Yang di bahu sini, Bu. Yang di bahu sini gerakannya gimana? Coba. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak, Bu? Ya, kelihatan. Ya, benar ya. Dapat poin plus ya dari Ibu. Yang kedua itu ada sendi pelana atau sela. Gerakannya seperti pelana kuda, yaitu dua arah. Contohnya pada telapak tangan dan ruas-ruas ibu jari. Ada yang bisa menyontohkan? Ayo, siapa yang bisa menyontohkan, Regan? Ya, Bu. Diaktifkan dulu kameranya. Sudah kelihatan, Bu? Ya, coba dicontohkan gerakannya. Seperti ini, Bu. Ya, benar. Lanjut ya. Ibu akan catat namanya yang sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya ada sendi engsel, yaitu gerakannya
seperti engsel pintu, hanya 2 arah. Ada yang bisa mencontohkan yuk? Ayo, siapa yang bisa mencontohkan? Citra Vanessa? Oke, Bu. Kameranya diaktifkan dulu. Sudah, Bu. Kelihatan. Ibu belum terlihat ya. Yang lain, apakah Citra Vanessa terlihat? Sudah terlihat, Bu. Baik, silakan dipraktekkan. Kayak gini, Bu. Ya, benar. Poin plus untuk Citra Vanessa. Selanjutnya ada sendi putar nih. Gerakannya seperti rotasi. Contohnya pada tengkorak dan tulang atlas. Ada juga pada hasta dan tulang pengumpil. Ayo, siapa yang bisa? Aprilia? Silakan dicontohkan gerakannya. Ya, Bu. Ya, yuk. Contohkan gerak jari sendi putar. Ini nggak sih, Bu? Ya, benar sekali. Lanjut ya. Tadi yang udah jawab, jangan khawatir. Ibu sudah mencatat nama-namanya. Selanjutnya ada sendi geser. Gerak rotasi pada bidang datar dan tidak berporos. Contohnya antar tulang pergelangan tangan, tulang belikat, dan tulang selangkah. Ada yang bisa mencontohkannya? Bisa nggak? Ayesha, silakan. Suaranya belum terdengar, Dek. Halo? Halo, tes. Yang lain bisa mendengar Ayesha? Halo? Halo, Bu. Mungkin terhalang sinyal ya. Suaranya Aisyah terdengar tapi pelan. Oh. Coba diulangi lagi, Ayesha. Halo, Bu. Ah ya, udah terdengar ini. Tuh, gerakannya gimana ya, Bu? Antar tulang di sini. Jadi gerakannya kan ini gerakan geser, cuma bergeser. Jadi sebenarnya itu nggak begitu Nggak bisa terlihat. dicontohin. Ya benar. Benar. Lanjut aja ya. Untuk yang selanjutnya ada sendi elipsoid atau kondyloid. Nah, gerakannya itu gerakan depan, belakang, dan samping. Contohnya pada pergelangan tangan, ruas jari, tulang pengumpil, dan pergelangan tangan. Ada yang bisa? Vanessa bisa mencontohkan yang ini? Oh, maaf Ayesha maksud saya. Yang berarti gini. Pergelangan tangan lo ya, dengan ruas jari. Iya, benar. Ruas jari, Bu, berarti ini nggak bisa ya, Bu? Ntar pergelangan tangan dan ruas jari, ya benar. Bisa ke depan, belakang, ke samping. Baik, mohon maaf ya adik-adik karena Ibu terputus dan waktu limit Zoom-nya terbatas, jadi tiba-tiba Zoom-nya terputus. Ibu akan menyambung sedikit untuk materi pada hari ini. Ada satu materi lagi mengenai gerak yang dapat dilakukan oleh sendi. Yang pertama ada gerak fleksi atau membengkokkan. Yang kedua ada gerak ekstensi, meluruskan. Yang ketiga ada gerak adduksi atau mendekati tubuh. Yang keempat ada gerak abduksi atau menjauhi tubuh. Yang kelima ada elevasi atau mengangkat. Yang keenam ada depresi, menurunkan. Yang ketujuh ada supinasi atau menengadahkan tangan. Yang kedelapan ada pronasi atau menelungkupkan tangan.
Yang ke-9 ada inversi atau membuka telapak kaki ke dalam. Dan yang ke-10 ada eversi atau membuka telapak kaki ke arah luar. Baik, untuk contoh gerakannya nanti Ibu akan kirimkan gambarnya ya. Sehingga nanti kalian bisa paham secara betul mengenai apa yang Ibu sampaikan tambahan melalui WhatsApp ini. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada gangguan teknis seperti itu. Selanjutnya nanti kalian silahkan untuk mengisi soal evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui WA group ini. Dan kalian jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang Ibu kirimkan ini nanti ya. Pengerjaannya Ibu toleransi sampai terakhir nanti malam pukul 23.59 karena kalian nanti ada UTS. Jadi Ibu perpanjang waktunya sehingga kalian bisa terfokus untuk UTS terlebih dahulu baru mengerjakan tugas dari Ibu. Seperti itu ya. Mohon maaf sebelumnya. Ibu sekali lagi mohon maaf karena ada kesalahan teknis seperti tadi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.